warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Atayana Dinda Putri. Kalian boleh panggil aku Taya. Dan NPM ku adalah A1B024083. Aku berasal dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2C. Baiklah, di sini aku akan membahas materi tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Teman-teman, kenapa sih kita harus belajar kenapa sih harus filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan? Karena biar hidup itu nggak asal belajar aja, teman-teman. Baiklah, langsung aja kita mulai, check it out. Baiklah teman-teman, di sini kita memasuki pada pengertian filsafat pendidikan. Baiklah, apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan itu kayak kompas hidup buat dunia belajar. Ngomongin soal kenapa sih kita harus belajar, karena belajar itu bisa bikin kita paham apa tujuan pendidikan selain dapat nilai yang bagus. Filsafat ini juga memberikan pembelajaran yang besar buat dunia sekolah, biar kita nggak asal belajar, tapi ngerti esensinya. Baiklah, itu tadi pengertiannya. Selanjutnya aku akan memberikan contoh simpel dari filsafat pendidikan. Teman-teman, kenapa sih kita diajarin matematika? Biar pintar hitung-hitungan lah. Teman-teman, jawaban yang sebelumnya tadi itu merupakan jawaban yang sangat biasa. Dan ini jawaban secara filsafat. Karena matematika itu ngajarin kita berpikir logis dan terstruktur. Oke teman-teman, selanjutnya aku bakal bahas tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu idealisme. Idealisme adalah pendidikan yang buat ngebentuk moral dan karakter, kayak menjadi pahlawan dalam kebaikan. Yang kedua yaitu realisme. Realisme yaitu fokus ke hal-hal yang nyata di dunia, biar seperti belajar biar bisa langsung survive. Dan yang ketiga yaitu pragmatisme, yaitu belajar langsung bereksperimen. Belajar itu eksperimen, yang penting manfaat untuk kelangsungannya. Dan yang terakhir yaitu eksistensialisme, yaitu pendidikan harus bikin anak menjadi diri sendiri dan gak maksa untuk menjadi orang lain. Jadi itu tadi aliran-aliran filsafat pendidikan, dan selanjutnya aku bakal bahas fungsi dari filsafat pendidikan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan bahas fungsi dari filsafat pendidikan. Fungsi dari filsafat pendidikan yang akan aku sajikan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan bisa menjadi suatu paduan untuk memberikan arah buat guru dan murid. Dan yang kedua itu bisa menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah dalam pendidikan. Dan yang ketiga yaitu evaluasi, untuk mengecek benar nggak sih cara kita belajar. Jadi itu tadi fungsi-fungsi dari filsafat pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada materi teori manajemen pendidikan. Teman-teman kepo nggak sih apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan itu adalah cara ngatur biar sekolah bisa berjalan dengan lancar. Seperti contoh simpelnya itu kayak tim sepak bola yang harus ada pelatih, harus ada strategi dan target agar bisa mendapatkan suatu kemenangan. Bagian manajemen pendidikan. Pembagian manajemen pendidikan itu ada 4 teman-teman. Yang pertama yaitu perencanaan, seperti kita mau bikin apa dan targetnya gimana. Selanjutnya yaitu organisasi, seperti pembagian tugas, siapa dan ngapain. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah melaksanakan suatu hal yang sudah kita rencanakan. Setelah melakukan pelaksanaan, yang keempat yaitu evaluasi. Sudah berhasil atau belum pelaksanaan yang kita lakukan? Kalau belum, apa yang salah? Oke teman-teman, kita masuk ke fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan itu yang pertama efisiensi. Efisiensi yaitu biar nggak buang-buang waktu dan tenaga. Dan selanjutnya adalah konsistensi, yaitu semua jalannya sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir yaitu inovasi. Inovasi adalah bisa menyesuaikan dengan zaman dan nggak ketinggalan dengan tren.
Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari aku tentang filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. Teman-teman, filsafat pendidikan itu tentang pembelajaran kita dalam belajar dan bikin belajar lebih bermakna. Sedangkan manajemen pendidikan itu adalah tentang bagaimana cara mengatur pendidikan biar rapi dan efektif. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan nggak cuma dengan sukses aja, tapi juga membuat kita jadi manusia yang seutuhnya.